Zak Sobik adalah seorang pemuda yang baru aja dinyatakan bebas dari penyakit kankernya. Sore itu dia pergi ke sebuah acara kampus bersama sang ibu. Saat sampai di sana, Zak bertemu dengan sahabatnya yang bernama Semi. Di situ Semi terlihat sangat gugup karena sebentar lagi akan tampil bernyanyi. Kegugupan Semi pun semakin besar. Dia sama sekali belum pernah bernyanyi di hadapan orang sebanyak itu. Akhirnya Zak berkata kalau Semi nggak mau maju, maka biar dia aja yang maju. Mendengar perkataan Zak tersebut, Semi langsung setuju. Fight 'em all. Security just can't. Ladies, it's time to go. When I'm at the beach, we're heading to the bar. Girl, look at that body. 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 I work out when I walk in my pants and I ain't afraid. I'm sexy and I know it. Oh, wiggle, 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 yeah. Oh, yeah, okay. Wiggle, 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 yeah. Setibanya di rumah, Zak memberanikan diri buat ngechat Amy. Beda ya guys, Semi sama Amy. Amy ini adalah cewek yang dia sukain. Di chat itu, Zak ngajak Amy ketemuan di taman besok. Untungnya si Amy ini ternyata juga suka sama Zak. Dan dia pun langsung ngeiyain ajakan si Zak. Stuck in my teeth, down the sidewalk, down on me, waiting for the sun to hurry. There's something more I need, what I'm supposed to see, casting light on me. Winter can't begin to imagine where I. Perhaps it was when I started this song. Esok hari saat Zak sudah siap, namun sepanjang waktu ia terus-menerus batuk. Ibu Zak yang merasa tak wajar dengan batuk anaknya itu pun langsung membawa Zak ke rumah sakit. Zak di situ terus berkata kalau dia baik-baik aja dan tak merasakan sakit apapun. Ia berharap batuknya tersebut cuman batuk biasa agar ia bisa segera pergi menemui Amy. Tapi setelah hasil cek keluar, sang dokter menghampiri mereka dan mengatakan kalau ada sesuatu yang aneh dengan paru-paru Zak. Dan bila tak segera ditangani, maka Zak bisa gagal nafas. Akhirnya dokter itu langsung membawa Zak ke ruang operasi. Di sisi lain, Amy di taman masih terus menunggu Zak yang tak pernah datang. Beberapa saat kemudian, ketika Zak sadar, ia tak sengaja mendengar percakapan dokter dengan kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa kanker Zak kini telah kembali. Bahkan parahnya, Zak dinyatakan telah mencapai stadium akhir. Mendengar perkataan dokter tersebut, Zak langsung bertanya berapa lama lagi waktu yang tersisa untuknya. Sang dokter pun menjawab 6-10 bulan lagi. Beberapa hari kemudian, Zak tampak sedang mengumpulkan semangatnya kembali karena hari ini dia udah mulai pergi ke kampus. Sesampainya di kampus, Zak bertemu Semi dan seperti biasa dia menyapa hampir seluruh teman-teman kampusnya. Tapi ketika Amy lewat, Zak langsung sembunyi. Melihat kelakuan Zak tersebut, Semi bingung kenapa Zak tak memberitahu aja kondisi yang sesungguhnya pada Amy sebagaimana ia memberitahukan semuanya pada Semi. Mendengar pertanyaan Semi tersebut, Zak pun menjawab karena mereka berdua berbeda. Amy adalah wanita yang dia sukai, sedangkan Semi sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Di dalam kelas, dosen Zak yang bernama Weaver memberikan tugas pada seluruh muridnya untuk menuliskan 3 hal. Yang pertama
apa yang ingin kalian capai di masa kuliah ini? Kedua, kemampuan istimewa apa yang kalian miliki dalam hidup? Dan pertanyaan terakhir, apa yang mau kalian lakukan dalam hidup kalian yang hanya sekali ini? Mendengar pertanyaan terakhir dari dosen tersebut, Zack seperti mendapat sebuah teguran. Pertanyaan itu seperti mengarah khusus untuknya, seakan-akan dia ditanya apa yang ingin ia perbuat di sisa hidup yang hanya tinggal 10 bulan lagi. Setelah pelajaran selesai, di saat murid-murid lain berjalan lalu lalang, dia di situ hanya bisa berdiri dan terus merenung. Kemudian Amy datang menghampiri Zack. Amy terlihat senang bisa melihat Zack lagi. Ia tak merasa kecewa sedikit pun tentang kejadian sebelumnya karena Amy tahu di hari itu Zack masuk rumah sakit. Namun Zack terlihat seperti sedang menjaga jarak dengan Amy. Melihat perilaku Zack tersebut, Amy pun merasa sedih karena Zack seakan berubah. Zack yang Amy sukai adalah Zack yang selalu ramah, ceria, serta selalu menyebarkan energi positif pada orang-orang di sekelilingnya. Tapi saat akan berpisah, I'm terminal. sesampainya di rumah, Zack merasa tak ingin masuk dulu ke dalam. Ia masih merenung di luar walaupun cuacanya terasa begitu dingin. Sang ibu pun kemudian keluar menemani Zack. Di depan rumah itu, Zack meluapkan semua kesedihan, frustasi, dan amarahnya. Ia merasa hidup ini tak adil karena waktu yang diberikan untuknya sangatlah singkat. Mendengar curahan hati sang anak, ibunya lalu mengatakan kalau mungkin apa yang Zack alami saat ini adalah sebuah kesempatan langka. Walaupun terdengar aneh, tapi Zack jadi punya kesempatan untuk melakukan hal apapun yang ia sukai di saat orang lain banyak menyanyiakan waktu mereka karena merasa hidup mereka masih panjang. Mendengar perkataan sang ibu dan mengingat pertanyaan terakhir dosennya tadi, Zack tersadar. Ia lalu mulai berpikir hal apa yang paling dia inginkan dan hal apa yang terbaik yang bisa ia berikan di sisa waktu 10 bulan terakhir ini. Beberapa bulan kemudian, pada suatu malam, ibu Zack terlihat sedang menonton sebuah video YouTube. Di video itu, ibunya melihat ada sebuah gereja di Perancis yang mana air suci di gereja tersebut terkenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Berita tentang air suci gereja yang bisa menyembuhkan itu pun viral, bahkan pengunjung yang datang berasal dari berbagai negara. Ibunya lalu segera memberitahukan ayah Zack yang baru aja pulang kerja untuk mengajak Zack pergi ke sana sekaligus jalan-jalan karena keluarga mereka juga sudah lama sekali tak pergi rekreasi. Mereka berdua berharap, walaupun di luar logika, tapi tak ada salahnya mencoba pengobatan non-medis tersebut. Dan yap, mereka semua sekeluarga terlihat sudah siap berangkat ke Prancis. Tapi di situ, waktu Zack baru mau masuk mobil, mendadak Amy datang memanggil dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Keluarga Zack yang melihat mereka berdua pun merasa senang karena Zack bisa dekat dengan seorang wanita cantik seperti Amy, termasuk para adik yang selalu mendukung sang kakak. Di situ obrolan Amy dan Zack hanyalah obrolan ringan aja, di mana Amy berkata bahwa rambut Zack yang kini telah tumbuh membuatnya terlihat sangat tampan serta candaan-candaan lain. Tapi tiba-tiba Amy langsung berterus terang belak-belakan mengatakan kalau dia suka sama Zack apapun kondisinya saat ini. Amy tak peduli walaupun Zack mengidap kanker dan tak peduli Zack punya kekurangan. Amy hanya tak bisa menahan perasaannya kalau dia suka sama Zack. Mendengar pernyataan Amy tersebut, semua keluarga bersorak untuk Zack. Zack sendiri merasa begitu bahagia saat tahu wanita yang dia sukai ternyata juga suka sama dia. Dan semenjak itu, mereka berdua pun jadian. Beberapa waktu kemudian, setelah perjalanan panjang, mereka semua sampai di Perancis. Di sana ayah serta adik-adik Zack pergi rekreasi, sedangkan Zack bersama ibunya pergi ke gereja untuk mencoba pengobatan air suci. Sepulangnya dari sana, Zack tak tahu apakah dia sembuh atau enggak.
Tapi yang dirasakannya adalah dia seperti mendapat sebuah semangat baru. Mulai sekarang, ia bertekad akan menjadi seorang penulis lagu. Saat sedang menulis lirik di kamar, Sammy datang dan seperti sahabat dekat pada umumnya, di situ Sammy langsung santai karena dari kecil mereka berdua selalu bermain bersama. Sammy yang tahu kalau Zack sedang menulis lagu, ia langsung memintanya untuk menyanyikan lagu yang belum jadi itu karena dia ingin menjadi pendengar pertama lagu ciptaan Zack tersebut. Namun di situ, lagu pertama yang ditulis Zack justru terasa begitu menyedihkan karena di liriknya Zack seakan sedang mengucapkan sebuah perpisahan. Zack lalu bercerita kalau sekarang ia sedang bingung. Dia ingin mengajak Amy pergi berkencan ke tempat yang bisa membuat kenangan spesial untuk mereka berdua, tapi nggak tahu harus kemana. Mendengar itu, Sammy langsung teringat kalau sebelumnya mereka berdua telah membeli tiket untuk pergi nonton konser Jason Mraz bersama. Sammy lalu menawarkan memberikan tiket miliknya pada Amy agar mereka berdua bisa pergi kencan ke konser Jason Mraz tersebut. Tapi Zack malah kepikiran, kenapa nggak beli tiket satu lagi aja biar mereka bertiga bisa pergi bersama. Awalnya Sammy menolak karena nggak mau mengganggu kencan mereka, tapi pada akhirnya dia mau ikut karena Zack maksa. Sesampainya mereka bertiga di sana, Zack dan Amy terlihat sangat bahagia dan menunjukkan kemesraan mereka berdua di depan umum, termasuk di depan kedua mata Sammy sendiri. Sammy yang melihat Zack bahagia pun jadi ikut merasakan kebahagiaan mereka juga. Bahkan di dalam, ketika konser Jason Mraz berlangsung, di situ Zack dan Amy terus berdansa dan bermesraan di hadapan Sammy. Sepulangnya dari sana, di rumah, saat tengah malam, kondisi Zack kembali memburuk. Malam itu Zack sama sekali tak bisa tidur. Bunyi detak jam terasa sangat mengganggunya, seakan jam tersebut sedang mengingatkannya tentang batas waktu hidupnya. Akhirnya karena muak, jam 4 subuh itu Zack memutuskan untuk diam-diam pergi ke rumah Sammy. Melihat kedatangan Zack, Sammy kaget, tapi karena dari kecil mereka berdua memang selalu saling main ke tempat masing-masing, Sammy pun langsung menyuruh Zack masuk. Saat lagi asik godain Sammy, Zack nggak sengaja melihat buku diary Sammy jatuh. Dan di buku itu, Zack membaca lirik-lirik lagu terbaru yang sedang Sammy tulis. Di lirik tulisan Sammy, dia seperti sedang mencurahkan perasaannya pada seorang pria. Zack lalu bertanya siapa pria yang Sammy suka. Pria itu pasti beruntung karena bisa disukai oleh seorang gadis cantik dan penulis lagu seperti Sammy. Namun di situ, Sammy langsung menangis. Ia tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menangis sambil memandangi Zack. Melihat ekspresi Sammy tersebut, Zack baru sadar kalau ternyata dialah pria yang selama ini Sammy sukai. Sammy. I'm sorry. Di tengah momen kesedihan mereka berdua, Sammy lalu mengajak Zack untuk bersama-sama mencurahkan isi hati mereka lewat sebuah tulisan. Dan di malam itu, mereka berdua saling silih berganti menulis perasaan mereka satu sama lain menjadi sebuah lirik lagu. Esok harinya mereka berdua langsung merekam sambil menyanyikan lagu tersebut. Lagu yang mereka beri judul Fix Me Up. Setelah selesai, Sammy kemudian menguploadnya ke YouTube. Di sisi lain, Zack di dalam kamarnya sedang menonton video YouTube tentang review sebuah mobil terbaru bernama GTR. Zack terlihat sangat menginginkan mobil tersebut. Tak selang berapa lama, masuklah Amy yang sedang berkunjung ke rumah Zack. Di momen kemesraan mereka berdua itu, Zack dan Amy lalu membayangkan bagaimana masa depan mereka nanti. Amy ingin sekali memiliki seekor kuda yang nanti akan diberi nama Roger. Obrolan mereka berdua itu terdengar ringan bagi orang lain, namun terasa sangat menyedihkan bagi mereka berdua. Hingga sampailah pada obrolan di mana mereka membayangkan memiliki 6 orang anak, 3 putri dan 3 putra. Pasti rumah mereka berdua akan terasa ramai dan mereka pasti akan menjadi keluarga bahagia. Walaupun mereka berdua tahu impian tersebut tak akan pernah terjadi.
Pagi harinya, Zack bersama keluarganya kaget ketika melihat video rekaman dia bersama Sammy yang beberapa waktu lalu dia upload ke YouTube viral. Videonya dapat 20.000 views. Semua tak menyangka video iseng Zack tersebut akan mendapat respon positif dari orang-orang di luar sana. Bahkan ibu Zack di situ mengatakan kalau Zack sampai diundang wawancara oleh seorang jurnalis. Di kampus, Zack dan Sammy terlihat begitu bahagia membicarakan video mereka. Bahkan hari itu, videonya telah mencapai 51.000 views. Sammy pun mulai membacakan komentar di kolom komentar video YouTube tersebut, yang kebanyakan dari komentar di situ memberikan dukungan positif untuk mereka berdua. Banyak yang bertanya apakah mereka berdua berpacaran karena Sammy dan Zack terlihat sangat serasi. Namun ada komentar baik, pasti ada juga komentar buruk. Dan membaca komentar buruk itu, Zack langsung down hingga membuat mereka berdua bertengkar. Ketika bel kelas berbunyi, Zack menyuruh Sammy pergi duluan masuk kelas, sedangkan dia masih ingin menyendiri di lapangan. Tak lama kemudian datanglah sang dosen atau Pak Weaver. Di situ Pak Weaver langsung santuy ikut berbaring menemani Zack memandangi langit. Dari obrolan mereka berdua, sang dosen baru tahu kalau penyakit Zack ini telah mencapai stadium akhir. Setelah tahu kabar tersebut, sebagai seorang guru, ia pun mencoba menyemangati Zack dan di situ Pak Weaver mulai terpikirkan suatu hal tentang bagaimana caranya untuk mengabulkan keinginan di sisa-sisa terakhir hidup muridnya itu. Malam hari ketika keluarga Zack sedang makan malam bersama, karena mood Zack yang lagi jelek, Zack spontan membentak sang ibu. Melihat perilaku Zack pada ibunya, sang ayah pun lalu ngajak Zack keluar. Awalnya Zack takut dihukum karena telah membentak ibunya, tapi ternyata di luar rumah, sang ayah telah memberi kejutan untuk Zack dengan membawa mobil yang selama ini ia idam-idamkan, yaitu mobil terbaru berjenis GTR keluaran tahun 2013. Melihat mobil tersebut, Zack langsung melompat kegirangan. Dan seluruh keluarga yang melihat ekspresi Zack itu pun juga ikut bahagia. Ayah Zack di situ mengatakan kalau dia meminjam mobil tersebut dari temannya dan mengizinkan Zack untuk menggunakan mobilnya selama seminggu. Kemudian di malam itu, Zack bersama sang ayah langsung test drive. Di momen kebersamaan antara ayah dan anak itu, mereka berdua pun saling berbagi cerita satu sama lain. Di mana Zack berkata pada ayahnya kalau dia sangat mencintai Amy. Bahkan dia merasa tak bisa hidup tanpa Amy di sisinya. Mendengar curahan hati sang anak, ayah Zack mengerti karena dulu ia juga begitu mencintai ibunya, sama seperti Zack mencintai Amy. Dan ternyata diam-diam ayah Zack telah menghubungi Amy karena sengaja ingin memberikan Zack kesempatan membawa Amy berkeliling dengan mobil super keren untuk membuat pacarnya tersebut bangga. Setelah berkeliling, mereka berdua bermesraan di rumah Amy. Di dalam kamar, Zack memainkan gitarnya sambil menyanyikan sebuah lagu yang ia tulis khusus untuk sang kekasih. Amy yang adalah seorang dancer pun kemudian mengikuti alunan lagu Zack itu dengan berdansa. Di momen tersebut, Zack mendadak merasa sedih karena rasa cintanya pada Amy yang semakin lama semakin dalam. Tapi di sisi lain, dia merasa tak adil karena waktu hidupnya yang hanya tinggal hitungan bulan lagi ini akan memisahkan cinta mereka berdua. Kesedihan Zack di situ memuncak, ditambah penyakitnya yang semakin parah membuat dia tiba-tiba panik hingga psikologinya tak bisa terkendali. Dia berlari keluar sekencang-kencangnya sambil berkata kalau hubungan mereka tak akan bisa berjalan lancar. Rasa cinta yang dirasakan oleh Zack ini teramat sangat menyiksa. What did I do?
Beberapa bulan kemudian, Zack yang sedang tiduran di kamar dipanggil adiknya karena Pak Weaver atau dosen Zack sedang datang berkunjung. Di situ ternyata Sammy juga dihubungi oleh Pak Weaver karena dia ingin memberikan sebuah kabar untuk mereka berdua. Kabar tersebut adalah Pak Weaver ternyata diam-diam telah mengirimkan lagu ciptaan Zack dan Sammy ke sebuah perusahaan musik rekaman besar bernama BMI. Dan tanpa disangka-sangka, lagu mereka berdua diterima dengan baik di sana, serta mereka berdua diundang datang ke New York karena perusahaan tersebut ingin merekrut mereka untuk menjadi penulis lagu. Mendengar kabar itu, perasaan Zack dan Sammy pun campur aduk. Cita-cita mereka berdua sejak kecil kini benar-benar menjadi kenyataan. Every Backstreet Boy there ever was. Yeah, I think so. This is some life-changing stuff. This is crazy. Wow. Give it up for Misaligning stars and Firm Handshake, everybody. stars. My night's lighter, looking for my stars. I'm sure Ready? So nice to meet you. Thanks for having us. Oh yeah. Vintage. The truth. Take out my telescope. Okay, we did it. The official contract. Sure, you ready? I've made me hope. Let's go. Sepulangnya dari New York, Zack yang sedang duduk bersama ibunya di pesawat lalu bercerita kalau dia sekarang memang sedang bahagia. Tapi jauh di lubuk hatinya, seperti ada sesuatu yang hilang semenjak dia berpisah dengan Amy. Namun, di tengah obrolan itu, Zack tiba-tiba dapat sebuah inspirasi. Ia langsung buru-buru meminta pulpen pada ibunya, lalu menuliskan semua kata-kata yang muncul di kepalanya menjadi sebuah lirik lagu. Beberapa waktu kemudian, lagu yang tak sengaja ia tulis di pesawat itu telah jadi dengan sempurna dan ia beri judul Clouds. Di situ Zack dan Sammy terlihat sedang melakukan rekaman untuk lagu Clouds tersebut. Fell down to this dark and lonely hole. There was no rope. Could we try that one more time? Yeah, I'm fine. Just breathe, remember. Okay. Okay. Here we go. Setelah rekaman selesai, lagu Clouds itu pun rilis dan viral di mana-mana. Bahkan Zack sampai diundang mewawancara ke berbagai stasiun televisi. Kabar itu sampai ke Amy yang sedang latihan dansa. Ia kagum melihat Zack kini telah sukses menjadi seorang penulis lagu. Di wawancara tersebut, Zack mengatakan kalau seluruh penghasilannya akan ia donasikan untuk lembaga kanker. Zack berharap bisa membantu orang-orang di luar sana yang juga sedang berjuang melawan kanker sama sepertinya. Hingga suatu hari, ibu Zack, Sammy, Pak dosen, serta seluruh keluarga Zack merasa sangat senang ketika mendengar lagu Clouds ciptaan Zack tersebut disiarkan di radio. Puncaknya suatu malam, Zack mendapat telepon kalau dia diundang datang ke Metro untuk menjadi bintang utama di acara konser itu. Zack langsung menghubungi Sammy. Mereka berdua tak menyangka karena Metro adalah tempat dulu mereka berdua melihat penyanyi-penyanyi terkenal seperti Jason Mraz konser, dan kini mereka berdua lah yang akan menjadi bintang utama di konser tersebut. Tak lama kemudian, Zack pergi menemui Amy. Saat bertemu, ia hanya ingin meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Zack lalu mengajak Amy pergi ke suatu tempat. Di sana dia memberi kejutan untuk Amy dengan diam-diam telah membeli kuda yang dia beri nama Roger. Nama itu mungkin terkesan sepele bagi orang lain, tapi sangatlah berarti bagi mereka berdua. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, Zack tersenyum, tapi juga ia terlihat sedang menahan rasa sakit karena kondisinya semakin lama semakin parah. Beberapa bulan berlalu, Zack yang sedang terbaring di kasurnya harus menerima kenyataan kalau waktunya sudah tak lama lagi. Di situ dia bersama sang ibu lalu menulis surat yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit tentang rencana kematiannya. Di surat tersebut, Zack diharuskan mengisi beberapa pertanyaan. Antara lain, di manakah Zack ingin meninggal dunia nanti? Bagaimanakah proses pemakaman yang Zack inginkan? Dan juga apakah Zack bersedia mendonorkan organ-organnya setelah meninggal?
Zack di situ hanya bisa mengatakan kalau setelah meninggal nanti, ia akan memberikan seluruh organ apapun yang bisa pihak rumah sakit gunakan untuk didonorkan pada siapapun yang lebih membutuhkan. Malam harinya, sang ibu terlihat baru aja keluar dari kamar Zack. Di meja makan, seluruh keluarga sedang berkumpul. Di situ juga ada Sammy yang tadinya mau main ke kamar Zack, tapi karena kondisi Zack memburuk, ia pun tak bisa ketemu. Di momen itu, kedua orang tua Zack meminta mereka semua untuk mendengarkan suatu hal penting. Bahwa kemarin, dari hasil pemeriksaan dokter, Zack diperkirakan hanya bisa bertahan 1 bulan lagi. Mendengar kabar tersebut, adik-adik Zack serta Sammy hanya bisa tersenyum sambil menahan tangisan mereka. Kemudian mereka dapat ide untuk membuat konser Zack di Metro nanti dihadiri seluruh teman-teman kampusnya dan pasti akan menjadi momen terindah dalam hidup Zack. Oh, wonderful, thank you. Yeah, I wanted to let you know that we're having a Okay, we got this. We're gonna learn this tonight. Thank you guys so much for learning me out a little bit. How would you do that? But who's to say we can't still Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Namun siang itu, sang dokter yang baru aja keluar dari kamar mengatakan kalau sisa hidup Zack hanya tinggal menghitung hari. Mungkin lusa, mungkin besok, atau mungkin hari inilah hari terakhir Zack. Mendengar itu, semua keluarga pun menangis. Baik itu ayah, ibu, dan adik-adiknya, terutama adik perempuan Zack yang paling kecil. Ia di situ hanya bisa duduk di tangga karena tak menyangka sisa waktu yang bisa ia habiskan bersama sang kakak mungkin hanya tinggal hari ini. Ibunya lalu menyuruh adik Zack itu untuk pergi menemui kakaknya di kamar, tapi dia menolak karena hatinya merasa tak kuat kalau harus melihat sang kakak yang kondisinya sudah sangat lemah. Namun setelah memikirkan lagi bahwa mungkin hari inilah hari terakhirnya bisa melihat sang kakak, maka ia pun mencoba memberanikan diri masuk ke dalam kamar Zack. Di dalam kamar, mereka berdua tak banyak mengobrol. Mereka hanya mencoba menghabiskan waktu dengan menonton TV bersama seperti dulu saat Zack masih sehat. I love you. Malam hari tiba. Amy datang ke rumah untuk menjemput Zack pergi ke konser. Semua keluarga juga terlihat sudah siap untuk bersama-sama menghadiri konser pertama sekaligus konser terakhir anak mereka. Sesampainya di sana, Zack merasa sangat senang ketika teringat waktu dulu ia datang ke sana sambil melihat papan reklame bertuliskan nama artis penyanyi favoritnya, yaitu Jason Mraz. Namun kini namanya lah yang tertulis di situ. Di dalam, dia juga bertemu dengan Sammy yang juga sudah siap menemani Zack tampil. Acara dibuka dengan sambutan dari Pak dosen. Ia merasa bersyukur karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai seorang guru dan membimbing Zack menemukan tujuan hidupnya. Kemudian Sammy maju ke depan panggung untuk tampil sebagai penyanyi pertama membawakan sebuah lagu yang ia tulis khusus untuk seseorang. Sambil bernyanyi, Sammy seperti sedang mencurahkan seluruh isi hatinya dalam setiap lirik lagu itu. Di lirik tersebut, Sammy mengungkapkan bahwa dia bahagia bisa mencintai seorang pria. Seorang pria yang sangat spesial di hatinya. Walaupun dia tahu pria itu telah bersama wanita lain. Setelah lagu Sammy selesai, ia pun langsung memanggil sang bintang utama, yaitu Zack Sobik. Zack lalu maju ke panggung untuk menyapa seluruh penonton yang hadir di sana sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya. Impiannya dari dulu adalah Zack ingin sekali lagu yang ia tulis bisa dikenal banyak orang dan bisa mendengar orang-orang bersama-sama menyanyikan lagu yang ia ciptakan. Dia tak menyangka semua mimpi itu sekarang telah menjadi kenyataan. Zack lalu mulai memetik gitar dan menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Clouds. Diiringi Sammy sebagai penyanyi latar serta disaksikan oleh ayah, ibu, adik-adik Zack dan juga sang kekasih. Zack di situ terus bernyanyi di hari terakhir hidupnya.
And maybe someday, when we get back home, We'll go up, 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 we'll go. go up in the clouds because the feet all fly a little high, a little. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing, It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. I could be driving to your place, but now the ground is shaking. Could be a phase, but it feels like it will never go away until we make up. I can't be myself. I never knew how much I needed you. It should have been you. Another time, another place, I just know. It could have been you. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do, 'cause it should have been you. It should have been you. I could be wrapped around your arms instead of being lonely. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel home. What a crime and what a shame to let go. Ooh, it should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.